taraweh diiringi dengan emosi yang tepat, emosi yang benar, emosi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang Ramadannya diterima Allah, puasanya diterima Allah, hari-harinya dipandang dengan pandangan cinta oleh Allah, hari-harinya dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Orang-orang yang mengikutkan rasa hati bersama dengan ibadah badan yang dia lakukan, emosi. Jadi sekalian saya muliakan, orang tuh kalau jadi pemeran, jadi bintang film, memerankan sebuah film, itu kita bisa bilang, wih bagus banget nih, menjiwai. Kalau lagi acting sedih dia sedih, kalau dia acting bahagia beneran kelihatannya. Itu kan papan atas. Kita sebagai hamba juga begitu, Bu. Itu namanya profesionalitas. Jadilah hamba-hamba yang profesional. Siapa mereka? Yang menyertakan hati dalam ibadah-ibadah badan yang dia lakukan. Makanya Nabi Muhammad bilang, lisaim farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang puasa punya dua emosi senang, punya dua rasa hati senang. Nabi nyebutinnya rasa hati, bukan punya dua waktu makan, enggak gitu. Nabi nyebutnya tentang rasa hati, farah, rasa senang. Kenapa? Karena puasa seharusnya diiringi dengan rasa hati. Semua ibadah kita baru benar-benar bermakna ketika ada rasa hati kita di dalamnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, kapan senengnya wahai Rasulullah? Rasa hati senengnya tuh kapan? Kata Nabi ada dua nih orang kalau lagi puasa senengnya. Pertama, farhatun inda iftari. Seneng saat lagi buka puasa. Jadi kita nih sepanjang puasa disuruh sedih, suruh takut, suruh nyesel sebanyak mungkin. Tapi waktunya buka puasa, mau gak mau disuguhin es teh manis, kita seneng. Sampai-sampai suara paling merdu adalah suara adzan maghrib waktu Ramadan. Itu tunggu-tungguin, gitu ya. Tahu-tahu keliru asar. Habisnya mirip suaranya. Adzannya sama aja. Teman-teman saudara sekalian, seneng kita waktu buka, alhamdulillah. Senengnya kenapa? Tuntas puasa hari ini. Kuat puasa hari ini. Selesai puasa hari ini. Bu, saya dulu punya perasaan begini nih. Kenapa ya mesti seneng di saat buka puasa? Biasa aja kok. Anak umur 7 tahun juga udah kuat puasa sampai maghrib, betul? Apalagi kita udah tua-tuaan begini nih Bu nih. Ya kan? Ibu kuat puasa? Berat apa ringan puasa? Ringan, apalagi tambah ke belakang ya Bu ya. Kadang-kadang kelupaan sahur juga ringan aja tuh. Kadang-kadang gak kebangun waktu sahur, ringan aja puasanya. Kenapa? Orang senegeri puasa semua. Puasanya barengan jadinya lebih ringan.
Tapi ibu saya sekalian, saya pernah ketemu orang. Ahli ibadah, ahli taat, ngerjain ibadah-ibadah besar dia sanggup. Ibadah malam dia sanggup, Quran dia sanggup, zikir dia sanggup, panjang. Zikirnya panjang bacaannya. Dia bilang, ustazah doain ya ustazah. Saya susah kalau masuk bulan Ramadan. Saya bilang kenapa? Saya ustazah tiap puasa, tiap hampir pingsan. Tiap puasa, tiap hampir pingsan. Saya ada mah, saya ada GERD, saya ada segala macam penyakit-penyakit di badannya. Dia bilang tiap puasa saya hampir pingsan. Jadi saya kalau lagi puasa udah gak bisa ngapa-ngapain, saya di atas tempat tidur. Ustazah, saya wajib puasa apa gak wajib puasa? Saya bilang wajib. Kuat. Ya gitu ustazah, gak bisa ngapa-ngapain. Lemes, gak ada tenaga, sakit semua, kepala pusing, badan sakit. Dari situ saya pikir, puasa ini urusan kuat, gak kuatnya puasa, bahkan bukan hanya sekedar kemauan kita. Kita mau juga kalau Allah Subhanahu wa taala bikin berat jadi berat, Bu. Kalau Allah mau puasa kita jadi berat, Dek. Kalau Allah mau bikin kita nggak kuat puasa kamu. Makanya kalau kamu ditakdir Allah bisa ngerjain puasa, ketemu sampai maghrib, ketemu makanan, ketemu adzan maghrib, alhamdulillah. Makasih ya Allah udah kuat puasa, ketemu sampai maghrib, alhamdulillah. Makan kurma, minum air, kemudian kita bilang, Allahumma lakas sumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dengan rizkimu aku telah berbuka. Semuanya adalah karena rahmatmu ya Allah. Seneng waktu buka puasa, seneng karena dimudahkan mengerjakan kebaikan. Bukan seneng ketemu lontong, bukan seneng ketemu kue sayur, bukan senang ketemu kolak, bukan. Akan tetapi senang karena sudah diberi kemudahan Allah mengerjakan ketaatan. Rasa senangmu itu bernilai di sisi Allah. Jadi kalau lagi buka puasa mesti senang. Jangan sedih-sedih lagi buka puasa. Lagi buka puasa kok THR belum turun juga. Kok semuanya belum pada cair ini ya. Kulkas mana sini kok gak cair-cair. Sedih aja bawaan. Ngelihat si ini sedih, ngelihat si itu sedih. Jangan. Mesti seneng kalau lagi buka puasa. Kenapa begitu? Seneng karena diberi kemudahan Allah buat mengerjakan ketaatan. Alhamdulillah lunas, hari ini puasanya udah terlaksana. Alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Dhahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Hausnya udah hilang, tenggorokannya udah basah asalnya kering.
semoga pahalanya sudah dicatat oleh Allah. Kita baca seperti itu. Allahumma ya azim, ya azim, ya azim. Ighfirid dzambal azim. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Wahai Zat yang maha besar, wahai Zat yang maha besar. Ampuni ya Allah dosa-dosa saya yang besar. Tak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa saya yang besar ini ya Allah. Selain Engkau Zat yang maha besar. Sehingga sekalian rasa senang ketika berbuka puasa itu akan bawa kesenangan yang lain. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Senang ketika nanti berjumpa dengan Allah. Emosi, rasa hati perlu saat ibadah. Termasuk hari raya. Kalau hari raya emosinya itu adalah emosi rasa bahagia karena telah menuntaskan Ramadan sekaligus sedih. Sedih karena Ramadannya udah lewat. Ketemu enggak ya tahun depan? Yang kemarin itu rasanya belum maksimal. Ya Allah, pertemukan lagi kami di tahun depan. Gitu. Bahagia saat datangnya bulan Syawal, hari raya. Bahagia saat bisa kumpul-kumpul keluarga. Bahagia saat kita saling bersilaturahmi, berjumpa sanak keluarga. Makanya Allah tuh karena emosinya hari raya itu harus emosi seneng. Ya, harus rasa hati seneng. Sama Allah tuh dikasih perintah-perintahnya yang nyenengin. Misalnya hari raya sunnah mandi. Bu, ngeliat gak anak kecil suka rungsing, nangis terus, susah terus? Kita tanya ini kenapa nih anak? Dikasih makan udah, diganti pempes udah. Gitu kan ya? Nggak ada sakit, nggak ada apa udah. Ternyata si anak nih belum mandi. Belum mandi tuh rungsing orang. Makanya sama Allah dibikin nih hari raya, hari kalian seneng, hari kalian berbahagia. Mandi sana, mandi. Apalagi wangi-wangi, bersih-bersih. Sunnah potong kuku, yang kotor-kotor. Laki-laki nih sunnah ngerapiin jenggot bagi yang punya jenggot. Ya kan? Sunnah tuh buat rapi-rapi, buat bersih-bersih. Sunnah juga buat berwangi-wangi. Kalau puasa makruh berwangi-wangi. Tapi kalau hari raya sunnah kita pakai minyak wangi. Yang wangi biar kenapa? Biar seneng. Kita kalau lagi wangi, udah mandi, seger, gitu kan? Seneng. Sehingga sekalian, apalagi yang bikin seneng yang disunahkan di hari raya? Pakai baju baru. Pakai baju baru, pakai kerudung baru. Ustazah kayak anak kecil aja pakai baju baru. Lah, sunnah mah Bu bukan urusan kecil besar. Ini sunnahnya Nabi Muhammad. Kita pakai. Misal nih Ustazah, kita punya baju baru tapi nggak bagus. Kita punya baju bagus tapi nggak baru. Pakainya yang mana? Hah? Yang baru pakainya. Jangan yang baru yang bagus Ustazah, berarti beli lagi.
Sunnahnya pakai baju biar seneng, itu namanya emosi. Untuk menciptakan rasa hati, biar seneng tuh kamu kerjain tuh semuanya tuh. Tapi bukan artinya kemarin abis putus waktu puasa, karena kan katanya pacaran bikin batal puasa. Hari raya saya seneng lagi karena saya balik lagi. Karena saya nyambung lagi, pacaran lagi. Nggak gitu dek, nggak gitu konsepnya. Seneng dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad gitu seneng kalau hari raya. Kelihatan wajahnya berseri-seri. Kelihatan senengnya, beliau menebar senyum sana sini. Salaman sama orang, ketemu sama orang. Nabi Muhammad seneng. Jadi hari raya itu emosinya adalah bahagia. Termasuk untuk sunnah berbahagia di hari raya, itu sampai-sampai di hari raya pertama, tanggal 1 Syawal, enggak boleh puasa. Makan sama puasa senengan mana? Makan. Makan. Kita seneng makan. Karenanya sama Allah dibikin hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kalian mesti seneng. Enggak boleh ada yang puasa. Makan semuanya. Seneng dah semuanya. Tapi ya Allah, gimana saya mau makan? Saya nggak punya makanan. Oh nggak boleh ada yang nggak punya makanan. Karenanya di malam hari raya kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah berupa beras. Tujuannya apa? Agar di saat hari raya nggak ada siapapun yang nggak makan. Itu sebabnya Imam Syafi'i mensyaratkan zakat fitrah harus berupa beras atau makanan pokok di negeri tersebut. Nggak boleh berupa uang, takutnya dibeliin pulsa. Besokannya nggak bisa makan, nggak punya beras, tapi pulsa ada. Jadi ibu beras, karena memang Allah SWT zat yang maha bertanggung jawab. Kalau diwajibkan untuk enggak boleh puasa, Allah pasti bakalan jamu hamba-hambanya. Kayak gitu. Kayak hari raya Idul Adha yang akan menjelang nanti nih kan. Hari raya Idul Adha. Enggak boleh puasa tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi nggak ada zakat fitrah, nggak ada zakat fitrah, adanya kurban. Itu adalah cara Allah buat menjamu hamba-hambanya dengan daging. Kamu makan itu daging pada hari raya Idul Adha. Nih saudaraku sekalian, emosi dalam beribadah, rasa hati dalam beribadah. Waktunya seneng kamu seneng, waktunya sedih kamu sedih, waktunya takut kamu takut. Dipakai semua rasa hati sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau kamu selalu mengerjakan hal itu di dalam kehidupanmu, saya kasih tahu. Misalnya nih, saudariku sekalian saya muliakan. Saya kasih tahu. Misalnya sekarang nih, lagi kumpul di tempat ini. Ini harus ada emosinya, harus ada rasa hatinya. Yang terbaik di antara kita adalah yang pakai rasa hatinya ikutan dipakai.
Saat lagi baca sholawat, ada kangen-kangennya gitu sama Nabi. Ada rindu-rindunya sama Nabi Muhammad. Saat lagi mendengarkan kajian, ada khusyuk-khusyuknya mendengarkan. Semakin kamu punya rasa hatinya, semakin besar pula lah apa yang kamu dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang datang hadir majelis, ngapain datang? Pengen tahu tuh ustazah yang viral di TikTok kayak apaan mukanya. Misalnya cuman sekedar pengen lihat doang orang baca sholawat, jadi baca aja kalau dia tahu. Hatinya ke dapur, hatinya ke pasar, hatinya lagi beli sayuran, hatinya lagi check out di Shopee. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ibadah sebesar apapun hatimu tidak ikut serta di dalamnya, kamu enggak banyak dapatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu kamu sertakan rasa hati kamu di dalamnya, bahkan sekedar ucapan Alhamdulillah, makasih ya Allah, Alhamdulillah, mil al-mizan. Kata Nabi Muhammad, ucapan seseorang mengucapkan Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa bahagia, dapat memenuhi timbangan amal ibadahnya di akhirat nanti. Masya Allah, Masya Allah. Nih Kak, Dek, Bu, dengerin saya. Suami punya istri. Ini banyak nih di antara ibu-ibu nih yang jadi istri. Menurutmu suami mana yang paling beruntung? Apakah yang punya istri paling cantik? Belum tentu. Cantiknya rupa, kalau kerjaan yang ngomel mulu, gak usah nunggu tahunan, bulanan aja udah empet rasanya. Suami mana yang paling beruntung? Oh, yang punya istri pinter masak. Belum tentu. Walaupun si istri masakannya enak sekalipun, kalau ngadepin suaminya mukanya cemberut, nuntut mulu, pengen dikasih ini, pengen punya itu, kira-kira suami betah apa gak betah? Gak betah. Betul? Yang mana kira-kira? Yang kulitnya paling mulus? Enggak. Yang apa? Oh, yang paling pinter di atas tempat tidur. Siapa bilang? Enggak ada. Enggak ada. Itu pembohongan pikiran. Wah, kalau badan saya langsing, suami saya pasti bakalan cinta dan sayang sama saya. Bohong. 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 Gak ada ceritanya begitu. Siapa suami yang paling beruntung? Suami yang paling beruntung adalah suami yang istrinya mengerti menempatkan emosi. Suami istrinya tiap kali ketemu suaminya hatinya seneng, bahagia gitu. Ngelihat suaminya senyum, tanyain, kamu senyum gitu kenapa sih? Seneng jadi istri kamu. Saudaraku sekalian, dikasih sama suaminya, makasih ya kamu baik banget sih. Tapi itu kan kurang, nggak apa-apa, sedikit-sedikit yang penting berkah.
Lagian rezeki kan semua dari Allah. Makasih ya, makasih. Istri yang modelannya begini nih, walaupun kurang-kurang di sisi yang lain, pandai menempatkan emosi, bahagia ketika bersama dengan suami, penuh syukur terhadap kehidupan mereka berumah tangga, qanaah terhadap pemberian dari suaminya, selalu menghadapi suaminya dengan senyuman. Yang model begini nih, suaminya jadi laki-laki yang paling beruntung. Cobain. Ini kan kalau kita liatin kan ibu-ibu sama saya yang jadi para istri nih, kan kita 11-12 aja nih. Cakep banget juga kagak. Masakannya enak banget juga, enggak juga. Gitu ya. Servis terhadap urusan suami juga B aja. Semuanya serba biasa-biasa, tapi kita bisa jadi juara di hati kita, di hati suami kita ketika kita bisa memberikan kepadanya emosi yang benar, rasa hati yang benar. Makanya Nabi Muhammad bilang, tanakahu al-walud al-wadud. Nikahlah kalian para lelaki dengan perempuan al-walud yang kiranya bisa punya banyak anak, al-wadud. Ini antik nih. Nabi nggak bilangnya perempuan yang cerdas, perempuan yang pinter, perempuan yang cantik misalnya gitu ya. Perempuan yang pinter masak misalnya begitu. Perempuan yang mengerti ngurus anak, misalnya nggak gitu. Nabi bilangnya tanakahu al-walud, al-wadud. Siapa al-wadud? Perempuan yang besar cintanya. Perempuan yang besar sayangnya, perempuan yang mampu menunjukkan emosi cinta kepada suaminya. Jadi, Bu, Kak, Dek, sertakan rasa hati yang benar dalam hari-harimu, dalam waktu-waktumu. Emosi yang benarnya tuh yang kayak gimana? Emosi penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa malu karena dosa-dosa, bertaubat tidak mau mengulanginya lagi, emosi selalu terima dengan apapun yang jadi kehendak Allah. Saya sering memperhatikan, kalau bulan Ramadan kan gak ada setan. Saya sebenarnya gak enak nih mau cerita ini karena udah balik dia. Saya mau cerita setan nih. Setannya udah balik nih pada ya kan. Enaknya tuh cerita ini pas bulan Ramadan. Jadi dia gak denger. Sekarang kita omongin dia denger nih. Saya perhatikan diri saya. Saya kalau bulan Ramadan itu ngeliatin gitu. Katanya gak ada setan ya. Berarti ini semua emosi ini saya nih yang punya. Gak ada bisik-bisikan setan. Jadi saya perhatiin begitu abis Ramadan, emosi apa nih yang suka ngerusakin saya? Apa nih kerjaan setan yang suka bikin rusak saya? Ternyata kepada saya mungkin bisa berbeda, tapi mungkin juga banyak yang sama sama saya. Saya udah perhatiin teman-teman. Ternyata setan seneng banget godain saya dengan rasa sedih. Setan tuh seneng banget bikin saya jadi merasa gak berguna. Setan seneng banget bikin saya ngerasa
kayaknya saya terlalu banyak mengerjakan kesalahan-kesalahan. Bikin saya ngerasa hidup ini kayak nggak terlalu banyak manfaatnya, kayak nggak seneng jadi hamba Allah gitu. Saya udah menikah lama, belum ada anak, terus saya jadi sedih gitu. Ternyata itu adalah bisikan-bisikan setan dalam diri saya. Yang itu gak datang kalau di bulan Ramadan. Jadi jangan kamu pikir setan hanya akan datang kepadamu untuk mengganggumu beribadah dengan rasa malas misalnya gitu. Nggak hanya itu teman-teman, ngajakin buat bikin maksiat, bikin dosa gitu. Nggak hanya itu, setan seringkali masuk kepadamu dengan perasaan punya suami kayak gitu modelnya. Nggak kayak suami orang. Kapan ya suami orang tuh ngajak istrinya jalan-jalan. Ini mau ngajakin ke Indomaret aja dikasih jatah. Belanjanya nggak boleh banyak-banyak. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu tuh rasa hati kayak begitu tuh yang seringkali jadi jalannya setan buat masuk kepada dirimu. Hati-hati. Hati-hati. Coba sekarang nih masing-masing dari kita punya PR ngeliatin hatinya. Saya ceritain tentang seseorang yang gak pernah sedih dalam hidupnya. Nih, saya punya 2 cerita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Ini kayak sekarang nih kan. Ini setan nih masuknya lewat rasa gerah nih. Panas nih. Aduh, ongkep banget nih. Aduh, udah ngalir nih. Apa namanya keringetnya nih gitu. Udahan aja apa sih pengajiannya nih, ustadzanya ngomong sampai kapan nih gitu. Itu rasa hati yang setan kasihin tuh sama kita tuh. Segala macem yang gak enak tuh seringkali merupakan bisikan dari. Makanya saya kasih tahu nih sekarang nih, nilaimu di sisi Allah itu sangat bergantung dari bagaimana cara kamu mengendalikan emosi menjadi seperti yang Allah inginkan. Disuruh Allah senang, kamu yang senang. Disuruh Allah kamu harus takut, kamu yang takut. Disuruh sama Allah kamu merasa khawatir urusan akhirat, kamu merasa khawatir urusan akhirat. Disuruh sama Allah kamu harus berbahagia sekarang, kamu berbahagia. Disuruh waktunya buka, kamu yang senang saat berbuka. Seperti itu. Sekarang nih duduk di majelis talim. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya pernah baca hadis. Orang mukmin di dalam masjid kayak burung di dalam taman. Pindah dari satu pohon ke pohon yang lain, berdendang, bersenandung, senang banget. Nggak pengen keluar-keluar dari taman. Orang mukmin di majelis, orang mukmin di masjid kayak burung di dalam taman. Orang munafik di masjid, orang munafik di majelis kayak burung dalam sangkar. Berusaha untuk kapan nih dibuka nih, kapan nih bubar nih, kapan nih pulang nih. Itu aja yang dipikirin. Jadi muslimkah kamu di sisi Allah? Mukminkah kamu di sisi Allah? Ataukah setan masih terus-terusan menjadikan dirimu sebagai munafik di sisi Allah? Yuk, yang betah ngerjain taat, insya Allah.
Saudariku sekalian saya muliakan, ini saya punya dua cerita nih. Cerita yang satu Hubabah Nur binti Alwi. Hubabah Nur bintu Alwi. Saya pertama lihat dia di majelis. Jadi saya nggak tahu posisinya saat berdiri, saat jalan. Saya ketemu udah duduk di majelis. Tapi guru saya Hubabah Nur Al-Haddar bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, istri Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya, selalu memandang Hubabah Nur binti Alwi ini dengan pandangan penuh hormat, penuh cinta, penuh, udah pokoknya beliau hormat banget, sayang banget, cinta banget sama Hubabah Nur binti Alwi ini. Namanya sama-sama Nur ini ya, tapi bukan orang yang sama. Guru saya Hubabah Nur, Hubabah Ummu Salim lah gitu ya. Nah ini beliau ini Hubabah Nur binti Alwi. Itu teman-teman. Hubabah Nur saya, Hubabah Nur guru saya, hormatnya sama beliau luar biasa, membuat saya juga akhirnya jadi belajar hormat sama beliau. Saya pun juga sayang, saya pun juga cinta sama beliau. Saya dari pertama kali lihat, sampai habis itu sering lihat, karena kan walaupun saya di pesantren, sering dibawa keluar buat majelis, apalagi dulu santrinya belum banyak. Udah lama saya merhatiin gitu, pas Hubabah guru saya cerita tentang orang-orang soleh tuh, kemampuan mereka bersyukur, kemampuan mereka buat qanaah luar biasa. Kemampuan mereka buat seneng jadi hamba Allah, seneng jadi hamba Allah. Itu luar biasa. Saya terus jadi merhatiin gitu, saya perhatiin iya ya. Orang-orang ini nih, para waliyah, para kekasih Allah, orang-orang yang dihormati oleh guru saya, Hubabah Nur bintu Alwi salah satunya. Sampai dengan sekarang ini nih, saya bicara ini, saya nggak pernah tahu muka beliau saat tidak sedang tersenyum. Keren gak tuh? Ada orang yang kita berjumpa sama beliau berpuluh kali, saya nggak pernah tahu mukanya kalau lagi nggak senyum kayak gimana. Senyum terus, senang terus. Kadang-kadang senyum juga, air mata ngalir juga gitu. Tapi senyum juga. Senyumnya tuh tetap yang senang jadi hamba Allah, ya Allah terima saya ya Allah, terima saya ya Allah. Walaupun dosa saya banyak, tapi saya senang jadi hambamu ya Allah, terima saya ya Allah. Sambil senyum, air matanya mengalir. Ntar senyum tapi sambil kangen sama Nabi Muhammad, air mata mengalir tapi tetap senyum gitu. Tuh hamba-hamba berkelas di sisi Allah. Satu hari teman-teman, saya lihat beliau saat beliau mulai berdiri dari majelis karena sudah dijemput, sudah bubar majelisnya. Waktu itu saya keluar majelisnya agak lama, agak lambat. Saya lihat saat beliau jalan. Saudariku sekalian, beliau itu bungkuk jalannya. Jalannya bungkuk. Ternyata beliau itu tinggal sebatang kara, sendirian. Tinggalnya itu di sebuah rumah yang di bawahnya itu dipakai buat urusan yang lain. Jadi beliau itu naik ke atas, rumahnya tuh di lantai 2, beliau harus naik tangga. Dan beliau itu bungkuk, beliau juga enggak kuat jalan kaki naik tangga, sehingga akhirnya beliau merangkak. Saya ketika melihat pemandangan tersebut, saya tahu bahwa tersenyum, merasa berbahagia, senang jadi hambanya Allah bukan karena banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kehidupan seseorang, akan tetapi karena gede syukur di dalam hati seseorang. Kita nih kenapa senang banget ngeluh,
seneng banget ngerasa miskin, seneng banget ngerasa susah. Bukan kurang nikmatnya tapi kurang syukurnya. Bukan kurang nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, Bu. Bukan kurang nikmat yang Allah berikan dalam kehidupanmu, Dek. Akan tetapi fokusmu yang selalu memikirkan yang kurang-kurang itulah membuatmu kehilangan rasa syukur menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kepadamu keimanan padanya. Bahwa sampai dengan saat ini Allah masih senantiasa menguatkan dirimu. Kamu pernah mengalami masa sulit. Kamu pernah mengalami masa sakit. Kamu pernah mengalami masa jatuh. Kamu pernah ditinggalkan oleh seseorang. Kamu pernah mengalami hari-hari berat. Akan tetapi nyatanya Allah tak pernah melepaskan kasih sayangnya kepadamu. Bukan begitu? Bukan begitu? Coba diingat-ingat. Pernah mengalami hari berat? Pernah mengalami rasa sakit? Pernah ditinggalkan seseorang? Pernah mengalami masa sulit? Tapi kuatkah kamu sampai dengan sekarang? Kuat. Kuat. Sampai dengan sekarang kamu masih ada di sini tanpa kekurangan suatu apa. Allah menguatkan kita, teman-teman. Allah menguatkan kita. Jadi jangan sampai ketakutanmu terhadap yang akan datang membuatmu kehilangan kesyukuran atas nikmat dan karunia yang Allah berikan pada saat ini. Itu Hubabah Nur bintu Alwi, saya nggak bisa bayangin kayak apa kesedihan beliau. Hidup sebatang kara, nggak punya sesiapa. Beliau masak sendiri, beliau ngerjain urusannya sendiri. Anak seorang wali min auliyaillah. Akan tetapi bahkan senyuman di bibirnya nggak pernah hilang. Kerjaan beliau. Ini ya, orang kalau memang benar-benar merasa penuh, kerjaannya tuh kayak pengen ngasih aja gitu. Apa yang beliau kerjakan? Mendoakan orang lain. Kita asal ketemu sama beliau langsung dapat doanya. Ketemu nih, ya hayya wa sahla, nawarallah galbak, gitu. Selamat datang nak, selamat datang. Semoga Allah kasih cahaya di hati kamu. Semoga Allah kasih ilmu manfaat buat kamu. Semoga Allah kasih karunia buat kamu, ditinggiin derajat kamu. Terus gitu orang tuh ketemu sama beliau semua dapat doa semua dari beliau. Masya Allah, Masya Allah. Kita kan enggak, kita kan kalau ketemu orang lain pengennya bawaan kita minta doa aja dari dia. Ya bagus juga sih, lebih jelek lagi kalau tiap kali ketemu orang kita bawaan pengen minta duit sama dia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi nih kamu pengen hidup kamu itu senang bukan dengan berpikir kalau saya punya banyak duit saya hidupnya senang. Enggak. Adik-adik nih saya kasih tahu, kamu jangan berpikir kalau saya kawin dapat suami ganteng, apalagi kaya nih saya seneng hidup saya. Enggak deh, enggak. Mau seneng jangan nunggu entar-entar, seneng dari sekarang. Setiap kali rasa sedih datang, setiap kali rasa nggak enak di hati kamu datang, bilang sama diri kamu, saya senang karena saya hamba Allah.
senang karena saya umat Rasulullah. Saya senang karena saya hamba Allah. Saya senang karena saya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Ubabah Nur binti Alwi, teman saya datang. Di malam 27 Ramadan gitulah, salah satu malam ganjil waktu saya ada di sana. Dia bawa air. Ubabah, id'ilana. Ubabah, doain kami. Ini Ubabah air buat saya dan teman-teman saya. Dia ajnabi, dia dari barat. Teman saya nih Maryam, dia dari Amerika. Suaminya juga dari Amerika juga. Dan punya teman-teman ada yang dari Inggris, ada yang dari Australia yang berbahasa Inggris gitu. Jadi dia bilang doain di air ini Ubabah. Ubabah doain. Sambilan pegang airnya nih Ubabah tanya, kamu minta didoain apa nak? Ini kan orang kalau udah penuh tuh, hatinya penuh dengan bahagia, penuh dengan syukur, penuh dengan iman, penuh dengan semua yang bagus-bagus tuh. Bisa kayak gitu tuh, minta didoain apa? Enggak, oh kamu minta doa, saya juga lebih pantas buat didoain. Doain saya dulu, nanti kamu baru saya doain, kayak gitu. Kamu minta doa apa? Doain Ubabah biar Allah tetapkan iman Islam. Didoain sampai. Doakan biar keluarga kami nih yang belum masuk Islam, biar pada masuk Islam. Doain biar ilmu kami manfaat. Doain biar kami bisa berdakwah ketika kami pulang nanti. Didoain sama beliau. Doain biar saya punya anak. Doain biar punya anak. Doain. Semuanya nih. Habis selesai Fatihah kata beliau, Fatihah. Pulang nih teman saya Maryam, Erika. Akhirnya dikumpulin teman-temannya yang tinggalnya dekat sama rumah dia tuh ada 7 orang. Itu tadi yang saya bilang, ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika juga, ada yang dari Swedia, ada yang dari Australia. Terus dia bilang, nih saya dapat hadiah nih. Maryam, kita nih lagi enak-enak tidur, kamu bangunin, kalau nggak penting awas ya. Dia bilang, oh penting banget, kalian nggak akan nyesel. Saya tadi ketemu Ubabah Nur binti Alwi jam 3 malam. Nih sekarang beliau habis doa nih. Ayo kita bagi-bagi airnya, kita minum. Saya kira ini adalah malam Lailatul Qadar. Dia bilang, kayaknya nih malam Lailatul Qadar. Akhirnya teman-temannya pada minum tuh sedikit, sampai tuh air habis. 7. Mereka tanya, Maryam, nih kamu minta doa apa? Doa biar nanti kita pulang ilmu kita manfaat, amin. Doa biar keluarga kita yang belum masuk Islam pada masuk Islam, amin. Doa biar kita nanti pulang jadi pendakwah, amin. Doa biar kita jadi hamba yang disayang Allah, amin. Doa biar Nabi Muhammad terima kita, amin. Doa biar di akhirat kita bahagia, amin. Doa biar punya anak. Semuanya diem. Karena yang 6 sama dia 7 nih, yang 6, yang 1 ada yang anaknya udah 6. Yang 1 anaknya baru 2, tapi udah kayak 200. Anaknya tinggal hilang mulu di Tarim. Habis itu yang 1 lagi ada yang baru punya anak 1. Ada yang 1 lagi, tapi dia belum pengen nambah anak gitu. Ada yang 1 lagi tuh memang belum pengen hamil, belum pengen punya anak juga gitu. Pengen belajar dulu gitu kan. Jadi dia aja nih sendirian nih yang lagi pengen punya anak. Jadi teman-temannya bilang, ya ampun Maryam, kenapa kamu minta doa kayak gitu sih? Aduh gimana nih, kita udah minum lagi nih airnya. Itu bulan Ramadan. Abisnya Ramadan saya pulang. Bulan Ramadan, Dzulhijjah, Muharram, saya pulang tuh bulan Muharram. Saya kembali lagi bulan Sya'ban. 6 bulan kemudian saya balik lagi ke Tarim. Saat saya balik lagi ke Tarim, 7 teman saya semuanya nggak ada yang di kota Tarim satu pun. Semuanya lagi pulang ke negeri mereka masing-masing buat lahiran. Orang tuh hamba Allah Ubabah Nur binti Alwi itu doain air biar hamil, 7-7-nya hamil. Padahal itu
Maryam, Erikanya itu, yang minum air itu tuh, udah usaha segala macam usaha teman-teman. Gak hamil-hamil juga. Udah berobat segala macam, nggak hamil-hamil juga. Udah nikah 6 tahun atau 7 tahun waktu itu. Ini Hubabah Nur binti Alwi ini. Kenapa doanya begitu mustajab? Karena hatinya dicinta sama Allah. Hatinya senang. Kenapa hatinya disenengin sama Allah? Karena dia selalu bersyukur kepada Allah, emosi hatinya benar, rasa hatinya benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh cerita satu lagi? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini mungkin pernah diceritain tapi gak apa-apa saya ulangin lagi aja. Ada satu anak muda diceritain sama guru saya, Hubabah Nur binti Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Hubabah Nur cerita, ada anak muda dinikahkan sama mantan istri pamannya. Mantan istri pamannya. Jadi dia punya paman meninggal dunia. Si paman ini ninggalin istri, gitu kan? Punya istri, punya anak-anak. Nah, saudara-saudaranya ini pada ketakutan karena usahanya itu dipegang sama paman yang meninggal ini. Kalau misalnya sampai usaha keluarga ini, si istri ini kawin sama orang lain, takutnya jadi berantakan gitu. Jadi keluarga nih pilihin, nih enaknya kita kawinin jandanya mendiang saudara kita nih sama siapa. Akhirnya dipilihkanlah si ponakan ini. Masalahnya ponakannya ini umurnya baru 20-an tahun, si perempuan istrinya tadi ini, istrinya jandanya ini, istrinya pamannya ini, umurnya udah 40 tahun. Pertamanya tuh kayak yang gak mau si anak laki-laki ini. Dia bilang sama bapaknya, bapak tega banget sih pak, masa sih saya mau dikawinin sama perempuan umurnya seumur umi saya. Tega banget sih pak. Kata bapaknya udah deh nak, yang penting kawin dulu aja. Nanti kalau kamu berapa tahun yang akan datang kamu pengen kawin lagi, terus kita cariin lagi. Yang penting nih biar usaha kita nih tetap jalan, perusahaan nih tetap jalan, jadi punya perusahaan keluarga gitu, milik keluarga besar. Akhirnya disetujuin lah. Dengan berat hati udah kayak istilahnya Hubabah, dia kawin nih kayak ada pedang di lehernya gitu. Sangat terpaksa, kayak istilahnya kayak dipaksa orang, kamu kawin apa mati gitu. Ya udah mendingan kawin daripada mati gitu. Kawinlah dia. Dapat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, baik-baik aja gitu alhamdulillah rumah tangganya. Sampai 20 tahun kemudian, si anak gak pernah minta pengen dikawinin sama perempuan lain juga enggak. 20 tahun kemudian si istri nih kan umurnya udah 60. Di saat suaminya umurnya baru 40. Nah si bapaknya nih, si istri ini karena udah umur 60-an tahun mulain. Perempuan kayak kita nih kan, apalagi kalau udah umur 60-an tahun, di atas 40-an tahun deh kaki mulain linu-linu ya kan. Pinggang mulain encok gitu kan. Udah yang asalnya bau minyak wangi sekarang bau minyak gosok, minyak angin ya kan. Yang dulunya di samping tempat tidur nih wewangian, sekarang samping tempat tidur balsem, koyo, dan segala macem dah. Sehingga sekalian, ini istrinya juga kayak gitu, mulai sering sakit gitu. Akhirnya si anak nih dipanggil sama bapaknya. Dia bilang, nak, kamu kan dulu kawin sama istri kamu kan kayaknya dulu terpaksa. Kita tahu umur istri kamu itu kan gak muda lagi. Apalagi sekarang kabarnya sering sakit-sakitan. Nak, kamu tinggal sebut aja perempuan mana yang pengen kamu nikahin. Biar kita yang ngelamar dia buat kamu, nanti gampang istri kamu biar ibu kamu atau yang lain-lain yang akan bicara
sebagai sesama perempuan kepada istri kamu itu. Udahlah, kamu gak usah ngomong, pokoknya oke aja dah semuanya. Kamu tinggal sebut aja, mau kawin sama siapa, pengen kawin sama anaknya siapa gitu. Si anak nih umur 40 tahun lagi gagah-gagahnya, lagi sedang-sedangnya, lagi cakep-cakepnya, lagi kuat-kuatnya. Dia bilang, maafkan saya Pak, saya rasa saya gak akan pernah bisa berjumpa perempuan seperti istri saya. Gak akan bisa saya dapetin perempuan kayak istri saya. Kenapa gitu? Kamu kan dulu kawin terpaksa aja. Dia bilang 20 tahun saya kawin sama dia, saya nggak tahu tampangnya kalau lagi cemberut. Para istri dengerin saya. Betapa beratnya hal ini. Ini kalau adik-adik yang belum nikah sini bisa yang, saya bisa tuh kayaknya. Belum tahu dia. Belum tahu aja dia. Para istri nih, terutama yang udah nikah di atas 5 tahun, di atas 10 tahun. 20 tahun saya nikah sama dia, ayah, saya nggak pernah tahu mukanya dia kalau lagi nggak senyum. Senyum aja terus ngadepin saya. Dia bilang, dia selalu bilang sama saya, marhaba habibi, marhaba, marhaba. Baik sayang, baik. Saya minta ini, minta itu, lebek sayang, baik. Iya. Kalau saya lagi gimana, saya lagi ngeluh gini gitu segala macam, nggak apa-apa sayang, tenang, tenang. "20 tahun saya menikah sama dia, tidak sekalipun dia berkata tidak kepada saya. Dia hanya akan selalu tersenyum seraya mengatakan, baiklah sayangku, lebek habibi, lebek habibi." Masya Allah. Kemampuan mengelola emosi. Disitulah profesionalitasmu sebagai seorang manusia. Bu, Kak, Dek, kalau cuman buat sekedar marah-marah siapapun bisa. Kalau cuman sekedar buat ngomel, ngata-ngatain, siapapun juga bisa. Kucing aja bisa. Saya pernah keluar dari kamar, mau keluar rumah, saya lihat ada kucing naik di atas meja. Udah disuguhin, mbak saya udah nyuguhin ikan goreng, kucing ada naik di atas meja. Saya bilangin sama mbak saya, mbak tuh ada kucing mbak. Mbak saya ambil sapu. Terus hush gitu kan, manggil kucing. Si kucing itu noleh. Dan saya baru lihat. Kucing itu akhirnya turun karena takut sama si sapu gitu kan. Tapi sebelum dia turun, dia ngelirik dulu ke arah mbak saya. Tatapannya itulah sepersekian detik, itu kayak yang lagi ngomong, emang kamu doang yang bisa marah, saya juga. Kayak dia lagi ngancem juga lah. Oke, saya turun sekarang. Tar, liatin. Kayak lagi gitu. Saya ngeliatnya sampai kaget-kaget. Ya Allah, kalau cuman buat sekedar marah, sekedar ngancem, kucing juga bisa. Tapi yang bisa selalu tersenyum, bahkan di saat hati sedang terluka, hanya hamba Allah yang profesional yang dapat melakukannya. Hanya hamba Allah yang tercinta yang dapat memaafkan
bahkan di saat hati terdolimi, di saat keadaan sedang tidak menyenangkan, dia tetap dapat bersyukur, tetap dapat berbahagia, emosinya terkendali, keadaannya baik. Dipandang Allah tiap waktu pun dia selalu ingat, aku hambamu, Allah bersamaku, aku akan selalu kuat sebab bersamaku ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sekarang sedang miskin, aku sekarang sedang tidak punya apa-apa, tapi aku akan selalu tenang sebab bersamaku ada Allah, dia zat yang maha kaya. Aku sedang sakit, aku sekarang sedang merasakan kesakitan, tapi gak apa-apa sebab Allah yang maha menyembuhkan dan Allah sedang bersama denganku. Aku tidak pernah takut terhadap apapun. Sehingga dia senantiasa tersenyum. Merekalah hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Siapa yang dapat menjalani kehidupan dengan cara yang seperti ini, saya beri kabar gembira baginya, bahwasanya dia akan menjadi seseorang yang sangat berbahagia saat nanti malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang berbahagia saat perjumpaannya dengan Allah. Kenapa dia berbahagia? Sebab Allah bahagia berjumpa dengannya. Allah senang ketemu sama hamba yang senang sama Allah. Allah senang ketemu sama hamba yang cinta sama Allah. Allah senang ketemu sama hamba yang selama hidupnya bersyukur kepada Allah. Allah senang. Kalau kamu menjadi salah satu di antaranya, saya ucapkan selamat kepadamu. Bersiap-siaplah untuk perjumpaan indah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersiap-siap untuk perjumpaan indah dengan Allah. Kalau sepanjang hidup di dunia ini kamu selalu berbahagia menjadi hamba Allah, selalu bersyukur menjadi hamba Allah, rasa hati kamu benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ibadah kamu hadirkan Allah, Allah, Allah. Itu teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan. Nanti saat kamu jumpa dengan Allah, kamu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Saat itu Allah akan bisikkan di telinga ruhmu, Allah akan bisikkan, sampaikan, lantunkan di dalam ruhmu, ruhmu mendengarnya firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai pemilik hati yang tenang, wahai pemilik hati yang penuh syukur, wahai pemilik hati yang selalu menerima, selalu qanaah, selalu cinta, selalu ridho, selalu berbahagia denganku. Irji'i, saatmu kembali kepadaku. Radiyah, kamu ridho kepada Allah. Mardiyah, Allah pun ridho kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Tapi kalau kamu memilih sepanjang sisa hidupmu nih di dunia nih, saya nggak tahu hidupmu sisa berapa, sebagaimana saya nggak tahu sisa umur saya juga berapa. Tapi kalau saya memilih untuk berkeluh kesah mulu, ngomel-ngomel mulu, marah-marah mulu,
nggak terima mulu, merasa sedih mulu. Ya ampun, kok saya begini ya, kok nggak ada yang mau sama saya ya, kenapa saya ditinggalin terus sama orang, kenapa suami saya nggak sayang sama saya, kenapa suami saya memilih untuk tertarik pada janda belakang rumah, kenapa ya saya sedih aja bawaan hidupnya, kayak yang paling terbolimi, kayak yang paling tersakiti. Kenapa saya, ipar saya jahat banget sama saya, mertua saya kejam banget sama saya, saudara saya nggak ada yang peduli sama saya, suami saya nggak sayang. Waduh, itu aja terus. Jadinya hidup terus-terusan merasa yang paling sengsara, seolah lupa bahwa yang mengatur hidup adalah Allah yang mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat dari Allah, enggak akan pernah mampu terhitung dari kamu. Saudaraku sekalian saya muliakan, kalau kamu mau kayak begitu, siap-siap juga. Saat nanti ajal datang menjemputmu, kamu akan dijemput dalam keadaan sedih setengah mati, takut setengah mati, ngeri setengah mati. Kamu gak senang berjumpa dengan Allah, sebab Allah pun benci untuk berjumpa denganmu. Man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang benci ketemu sama Allah, kata Nabi Muhammad, Allah pun benci untuk berjumpa denganmu. Saat ruhnya keluar, langit menolaknya, bumi menolaknya. Saat ruhnya keluar, Allah tutupkan pintu rahmat darinya rapat-rapat. Ketika dia berkata, aku kembali padamu ya Allah, Allah bilang, aku tak sudi menerimamu. Sebab semua yang aku berikan padamu di dunia, kamu tidak sudi pula menerimanya, bukan? Aku menolakmu sebagaimana kamu dulu menolak ketetapan-ketetapan takdir dariku. Hati-hati, hati-hati. Hiduplah dengan penuh syukur. Hiduplah dengan penuh berbahagia. Dengannya kita akan naik kelas, insya. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan jadi ilmu yang dapat kita amalkan. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita bisa Allah karuniakan rasa hati yang benar, rasa hati yang bagus. Al-hadiniyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mi'an bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafadzil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal azab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha,
wa minal adhani asfaha, wa minal a'mali azkaha, wa minal akhlaqi atyabaha, wa minal arzaki azzalaha, minal afiyah akmalaha, minad dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa antahum alaih waffiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syakiyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-hambamu dan jadikanlah kami ya Allah, karuniakanlah untuk kami hati yang mampu menerima setiap takdir yang datang darimu ya Allah. Kami tahu tak ada apapun terjadi kecuali dengan izinmu. Kami tahu tak ada apapun terjadi kecuali semuanya adalah takdir darimu. Kami tahu semua manusia adalah hamba-hambamu ya Allah. Maafkan kami yang sering kali lupa sehingga kami banyak berkeluh kesah, padahal semuanya datang darimu ya Allah. Bukan ya Rabb, bukan karena kami menjadi hamba yang tidak terima dengan takdirmu, kami hanya sedang lupa saja ya Allah. Karenanya jika selama ini hati kami seringkali bersedih, seringkali tampak tidak terima, seringkali seperti berkeluh kesah, ya Allah, jangan disebabkan hal itu Engkau tak berkenan menerima kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Jangan usir kami dari pintu keridhaan-Mu ya Allah. Jangan usir kami dari pintu rahmat-Mu ya Allah. Jangan usir kami dari pintu kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangi semuanya ya Allah. Rahmati semuanya ya Allah. Karuniakanlah syukur dalam hati kami semuanya ya Allah. Karuniakan kemampuan bersyukur dalam hati kami ya Allah. Karuniakan kemampuan qanaah dalam jiwa kami ya Allah. Karuniakan kemampuan untuk menjadi hamba yang senantiasa ridha kepadamu ya Allah. Ridha pada setiap keputusan apapun, meski terlihat sepahit apapun keputusan tersebut. Karuniakanlah kepada kami hati yang beriman kepadamu. Kami hamba-Mu ya Allah, jangan pernah usir kami dari rahmat-Mu. Kami hamba-Mu ya Allah, jangan pernah jauhkan kami dari kasih sayang-Mu. Jangan pernah tinggalkan kami ya Allah. Meskipun hati kami tidak pandai berterima kasih kepadamu. Ya Allah, rahmat-Mu kami harapkan. Kasih sayang-Mu kami harapkan. Dekap cinta-Mu kami harapkan. Ampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami harapkan. Penutupan-Mu terhadap aib-aib kami harapkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ridhoilah kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Dan taruhkanlah dalam hati kami keridhaan kepadamu. Apabila datang ajal, matikan kami dalam husnul khatimah. Kembalikan kami kepada rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah.
hanya kepadamu kami memohon. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, karuniakan kepada kami kematian dalam keadaan yang terbaik. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kami hidup, dengannya kami mati. Bimbing kami ya Allah, hingga kami dapat menjumpai husnul khatimah di akhir kehidupan kami. Bimbing anak-anak kami, bimbing kedua orang tua kami, bimbing saudara-saudari kami, ponakan-ponakan kami, hingga kami dapat menjalani kehidupan seperti mana yang Engkau inginkan. Hingga kami dapat memiliki hati sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Kami dapat memiliki rasa hati sesuai dengan apa yang Engkau ridhoi ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah pemberi, jadi kalau kamu juga ikut-ikutan, bukan jadi orang yang senang menerima, tapi jadi orang yang senang memberi, maka Allah SWT akan alirkan kepadamu rezeki-rezeki yang bahkan dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Hubabah Maryam pernah bilang, Halimah jangan takut ngasih. Nak, jangan takut ngasih. Allah itu seringkali ketika kamu ngasihnya banyak, Allah juga ngasihnya banyak. Ketika Allah ngelihat kamu jalur keluar duitnya itu banyak, Allah juga bakalan ngasih itu buat memenuhin jalur keluarnya uang tersebut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة
ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal ulkan ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Allah tuh mau ngasih rezeki sama orang nggak pakai ada hitung-hitungannya, gitu kan? Pokoknya itu urusan langit, udah bener-bener yang Allah bilang rizqukum fis samai wa ma tu'adun, kata Allah. Rezeki kalian sudah selesai aku atur dari langit. Rezeki kalian sudah selesai aku atur dari langit. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah kalau kita kepengen gitu kan kayak rezekinya digampangin, cara dapetnya gampang, menyenangkan, itu juga sama Allah udah dikasih clue-cluenya. Salah satu cluenya adalah dengan rajin sedekah. Salah satu cluenya adalah dengan rajin memberi, bukan hanya sedekah. Sedekah itu untuk orang yang kita tahu memerlukan, tapi kalau memberi buat siapapun, termasuk kita ngasih sama orang yang kita sayangi, ngasih hadiah, begitu ya. Buat orang tua kita mampu, tapi kita seneng aja ngasih hadiah sama mereka gitu. Misalnya kita suka ngasih kepada saudara-saudari kita, kakak adik kita, walaupun kita tahu dia mampu, tapi misalnya kita habis jalan-jalan condet, kita beliin duku, udah nggak ada ya. Kita beliin salak condet kan, dulu mah masih ada tuh. Ingat tuh. Gitu. Saudara sekalian yang saya muliakan, itu memperbanyak rezeki, mempermudah rezeki, mempermudah jalurnya rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita, teman-teman saya sekalian. Nah, ini saya ingat ucapan Hubabah Maryam Al-Haddar, guru saya almarhumah. Beliau itu orang paling dermawan yang pernah saya kenal. Pasti ada banyak orang-orang dermawan, tapi orang paling dermawan yang saya kenal itu Hubabah Maryam Al-Haddar. Sedikit sekalian, beliau tuh kalau bepergian bisa jadi lupa bawa uang buat belanja, lupa bawa uang buat apa, tapi nggak pernah lupa bawa uang buat sedekah. Karena memang ini orang satu senengnya ngasih luar biasa. Siapapun aja dia kasih. Anak-anak ketemu dia kasih, orang tua ketemu dia kasih. Dan dari Hubabah Maryam tuh saya juga jadi ngerti bahwa ternyata semua orang suka dikasih. Subhanallah loh. Semua orang tuh seneng aja dikasih gitu. Walaupun dia orang mampu sekalipun gitu ya, tapi kalau dikasih tuh kok seneng aja gitu. Betul nggak? Ini yang katanya Nabi Muhammad, tahadau tahabu, saling beri hadiahlah kalian, maka kalian akan semakin saling sayang, semakin saling cinta. Makanya para ibu mesti yang besar hati buat selalu bisa ngasih sama anak-anaknya, para istri ngasih buat suaminya, begitu kan ya, saudara ngasih buat saudaranya dan seterusnya gitu. Itu memang adalah bagian dari kita pengen cari ridha Allah SWT. Irhamukillah dengan cara memberi tersebut itu ya, ngambil sifatnya Allah SWT. Allah tuh mu'ti, Allah pemberi. Jadi kalau kamu juga ikut-ikutan, bukan jadi orang yang senang menerima, tapi jadi orang yang senang memberi, maka Allah SWT akan alirkan kepadamu rezeki-rezeki yang bahkan dari arah-arah yang tidak disangka-sangka.
Saudara sekalian yang saya muliakan, Hubabah Maryam pernah bilang, Halimah jangan takut ngasih. Nak, jangan takut ngasih. Allah itu seringkali ketika kamu ngasihnya banyak, Allah juga ngasihnya banyak. Ketika Allah ngelihat kamu jalur keluar duitnya itu banyak, Allah juga bakalan ngasih itu buat memenuhin jalur keluarnya uang tersebut gitu. Atau Babah kayak begitu, jangan takut buat ngasih, nak, jangan takut buat ngasih. Subhanallah, itu sering saya inget-ingetin tuh, jangan takut buat ngasih, jangan takut buat ngasih. Kadang-kadang tuh orang punya banyak aja, kalau mau keluarin duit tuh kayak disuruh keluarin separuh nyawa gitu. Penuh perhitungan, ya. Makanya ada satu cerita, salah satu dari habaib teriak-teriak manggil anaknya. Misalnya anaknya namanya siapa? Husin misalnya. Sen, Sen. Anaknya sebelah saya yang namanya Husin. Sen. Si Husin ini kan dia dengar panggilan tapi dia nggak tahu ayahnya ada di mana. Dia bilang, "Ma, Abah ada di mana sih, Bah? Ini Husin, Bah, lebek, Bah." Kata abahnya, kamar mandi, nak. Iya, Bah. Dikirain suruh ngambil sabun, apa kehabisan odol gitu kan. Sen, tolong ambilin duit Abah, nak. Ada di gesper Abah warna hijau. Iya sih. Habaib-habaib kita suka punya gesper warna hijau. Gesernya habaib tuh ya. Jadi gespernya dipakai bukan buat celana panjang, tapi buat sarung. Ada yang tahu nggak? Anak-anak zaman sekarang nggak pada tahu nih, nggak seru ah. Dia bilang, ambilin duit Abah, nak. Kasihin kepada keluarga fakir miskin di jalan apa gitu, disebutin nama dia. Dikerjain sama anaknya saat itu juga, diambil uangnya kemudian diserahkan kepada keluarga yang dimaksudkan sama abahnya. Habis dia pulang, dia bilang sama abahnya, "Bah, Abah kenapa sih, Bah? Sampai repot-repot lagi di kamar mandi, bukan nunggu aja ntar keluar." Abahnya bilang, "Nak, kalau keluar setannya lain lagi." Emang sedekah tuh kalau nggak cepet-cepet dikeluarin lain lagi tuh. Coba aja. Kamu ngeliat orang nih, ya ampun kesian banget, mau ngasih nih kayaknya 100 ribu deh. Misalnya gitu, kita inget nih dompet kita ada 100 ribuan gitu kan. Pas kita buka dompet, tapi banyak juga loh orang kayak gitu. 50 ribu aja apa ya? Gitu. Kelihatan ada duit yang hijau 20 ribuan. Terakhir keluarnya berapa? 5.000. Ada yang pernah begitu? Mana orangnya? Saya. Urusan sedekah luar biasa. Kalau nggak cepet-cepet dikerjain, luar biasa setannya, teman-teman sekalian. Makanya mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita dari segala sifat pelit-pelit ini nih. Baik itu yang namanya syuh ini udah pelit yang banget pelitnya, ataupun bakhil orangnya ya. Kalau yang tadi atas syuh orangnya namanya syahih. Kalau yang kedua nih bakhil, yaitu orang yang pelit sama apa yang dia punya, ama yang jadi miliknya dia mau ngeluarinnya tuh penuh dengan perhitungan. Dan gayahnya, puncaknya orang pelit yang kayak beginian nih, puncaknya pelit adalah dia ampe berusaha untuk bisa yang wajib-wajib pun jadi nggak wajib, gimana caranya gitu. Kayak bayar zakat gitu kan, mikir-mikir mau bayar zakat harta 2,5% dari harta kita di akhir tahun. Itu kan kalau mau dicari-cariin jalannya biar nggak keluar zakat, bisa teman-teman, bisa. Terutama nih orang-orang kayak saya nih, belajar fikih kelamaan, belajar fikihnya lama, saya tahu persis cara mengelabui hukum Islam. Tetapi teman-teman sekalian, ilmu ini walaupun saya mengetahuinya, saya tidak akan mengamalkannya buat diri saya pun juga buat orang lain. Kenapa gitu? Kamu sedang mengelabui siapa? Bukankah Allah Maha tahu segalanya?
Kamu mau nih gimana caranya biar duit saya nih nggak saya zakatin? Oh, kamu begini. Misalnya gitu ya. Sekedar dirubah bentuk duitnya itu. Jadi tanah, jadi rumah, kan zakatnya setahun lagi. Bisa aja kayak begitu. Jangan sombong punya harta. Jangan sombong punya tahta. Jangan sombong punya rupa yang cantik. Jangan, teman-teman saudaraku sekalian. Allah dengan mudah bisa menghilangkannya darimu. Bahkan jangan sombong punya ilmu. Allah dengan mudah dapat mencabutnya darimu. Jangan sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min afatil lisan, salah satu dari bahaya-bahayanya lisan adalah as-sukhriyah bil muslim, adalah merendahkan, menghina seseorang, mengejek seorang muslim. Wal istihza bih, dan menghina dia, ngata-ngatain, istihzaan terhadap orang tersebut. Wadhahik alaih, mentertawakan seseorang, istighfafan, karena merendahkan orang tersebut, menghina orang tersebut, wahdigaran lah, atau merendahkan orang itu. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin, wahai sekalian orang-orang beriman, janganlah satu kaum merendahkan, menghinakan, mengejek kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, siapa tahu kaum tersebut lebih baik daripada yang menghina. Wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna, dan janganlah perempuan-perempuan kalian menghina perempuan yang lain-lain, siapa tahu perempuan yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian talmizu, memandang sebelah mata, itu apa ya? Meremehkan. Anfusakum, diri-diri kalian, maksudnya orang lain. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian menjuluki orang dengan julukan-julukan yang tidak baik. Bi'salismul fusuq ba'dal iman, itu adalah sejelek-jelek kefasikan sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan keimanan. Kalian mestinya jagain gitu loh, jangan sampai kemudian malah menjadikan kefasikan. Nama-nama yang jelek itu adalah seburuk-buruknya kefasikan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, siapa yang tidak bertaubat maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula baginda kita